sekarang perannya juga mencuat lagi punya katanya istri juga kan. Dengan image seperti itu, apakah kamu sudah mulai mendengar omongan netizen kayak sudah deh besoknya nggak usah ambil arahkan seperti itu apa gimana? Jadi penjelasan pertama, penonton aku tuh terbelah dua. Satu, yang nggak akan mau nonton filmku lagi kalau isunya poligami, sama yang kedua menanti-nanti kapan aku main film poligami lagi. Jadi bisa kamu bayangin, penonton pun aku poligami, aku harus bisa adil sama mereka. Tapi film Satu Imam Dua Makmum ini tidak poligami karena dia baru menikah lagi setelah istrinya meninggal. Tapi walaupun sudah punya istri baru, hatinya belum move on dari mendiang istrinya. Tapi disebut sebagai duta poligami. Menurut Mas sendiri gimana tanggapannya? Santai aja sih, karena aku lihat netizen tuh juga bercanda aja kok, nggak serius. Dan aku juga, aku ladenin bercanda juga, kita ketawa-ketawa aja. Jadi nggak ada masalah sama sekali dengan gelar itu. Tapi yang fans-fans sekarang ke ibu-ibu, anak muda-mudi apa kayak gimana? Ke dirimu sama ibu? Yang ibu-ibu sama muda-mudi, aman-aman aja sih. Siapa sih sekarang ibu-ibu banget? Nggak juga sih, cukup sama rata lah dari yang ibu-ibu sama yang muda-mudi. Tapi pernah ketemu satu momen kayak, kamu tuh kalau ketemu langsung, kayak ngomel-ngomel kalau ibu-ibu kan ada aja ya, yang kayak gitu kebawa peran. Ada. Pernah dicubit atau apa gitu? Nyubit enggak, jadi memang Satu Imam Dua Makmum ini kan udah ada nonton bareng duluan ya kemarin, dan itu udah ada yang Arman kamu nggak boleh egois, kasihan Anika, udah gitu-gitu. Tapi aku ngeliatnya itu, buat aku itu pujian sih, berarti actingnya dapet sehingga mereka memang kesel atau gemes gitu sama Arman, karena memang ya itu salah satu ceritanya adalah menunjukkan betapa kalau memang belum move on ya jangan membuat komitmen baru, karena kasihan kan istri baru. Kalau dari istri sendiri nih terkait julukan itu, ada komentar gitu nggak? Udah deh nggak usah ngambil peran ini lagi atau gimana? Enggak, istriku santai banget, dia juga ketawa-ketawa aja gitu. Bahkan dia termasuk yang apa ya, jadi waktu aku ditawarin film Satu Imam Dua Makmum, aku pulang meeting sampai rumah cerita-cerita dong ya. Kamu tadi ditawarin film apa judulnya? Satu Imam Dua Makmum. Ngakak duluan dia. Pantesan kamu yang ditelepon ya gitu. Tapi kan aku bilang, enggak, judulnya seperti itu tapi ceritanya enggak gitu. Tapi kalau dalam pekerjaan suka minta restu istri nggak? Kayaknya boleh kayak gini lagi nggak? Boleh kita ada omongan seperti nggak? Bukan restu sih, lebih ke pendapat ya. Ya maksudnya restu tentu kalau istriku tuh selama aku memang suka ceritanya akan merestui aja. Tapi kadang soal cerita nih kalau aku ragu, biasanya cuma suka berpendapat. Karena kalau aku nih sebagai aktor akan bias lah menilai cerita. Pasti akan mikirin unsur komersilnya, idealismenya, teknis-teknisnya. Nah istriku ya yang termasuk penonton awam tuh justru lebih netral aja gitu pendapatnya. Dia bilang suka-suka, dia bilang nggak suka. Tapi dari perkumpulan misalnya ibu-ibu sendiri nih ke istri, ada nggak ibu-ibu yang nyeloteh gitu Mas? Suami kamu mainnya ini terus deh perannya gitu? Enggak sih, nggak ada yang konflik gitu. Karena ya mungkin karena aku udah beberapa kali, jadi kayak dianggap udah keahliannya lah, dan jadinya mereka tahu banget kalau ini hanya film aja gitu. Tapi kan orang taunya kamu adalah cowok green flag ya Mas ya. Terus dapat karakter yang red flag mulu gitu. Se-green flag apa soal Fedi Nuril ya orang-orang nggak tahu. Se-green flag apa? Aduh susah juga, itu lebih tepatnya orang lain sih yang menilai. Tapi ya intinya ya kalau di film aku beberapa kali main film poligami, insya Allah di kehidupan nyata aku cukup satu istri aja. Untuk risetnya di karakter ini gimana Mas? Misalnya di poligami ini dari lingkungan sendiri kah atau gimana? Oh kalau di Satu Imam Dua Makmum, di sini kan ceritanya dia seorang duda yang istrinya tuh udah meninggal 4 tahun, punya anak perempuan umur 5 tahun namanya Yasmin. Nah, aku alhamdulillah tidak ada pengalaman jadi duda yang istrinya meninggal, tapi jadinya itu tantangan. Nah, waktu aku pertama kali baca skenario, aku juga nggak paham sih kenapa Arman ini segitu susahnya untuk move on, padahal udah 4 tahun meninggal. Ibunya setuju kalau dia menikah lagi, teman-temannya juga mendorong. Intinya kalau Arman nikah lagi itu bukan aib, tapi karena aku merasa nggak paham kenapa Arman susah move on, aku konseling ke psikolog sih.
untuk tahu psikologis apakah bisa seorang laki-laki yang istrinya meninggal tuh segitu cintanya, segitu setianya sampai nggak mau nikah lagi. Sedangkan yang aku tahu nih, kalau suami yang istrinya meninggal duluan, masyarakat tuh udah taunya dia nggak akan kuat sendiri lama-lama, pasti nggak lama, sebentar lagi dia menikah nih gitu. Bahkan sampai ada istilah tanah makam istrinya aja belum kering dia udah nikah lagi gitu. Nah, ternyata setelah aku konseling dan mendapatkan informasi, ternyata mungkin sekali seorang laki-laki yang istrinya meninggal bisa memutuskan untuk nggak mau menikah lagi. Itu biasanya dia dan istrinya itu memang sebelum menikah pun hubungannya udah lama, udah menikah dari SMA, kuliah, kerja. Dan kalau meninggalnya mendadak itu memang itu stres paling tinggi yang dialami manusia dibanding kehilangan orang tua, anak atau teman. Dan untuk laki-laki kalau kehilangan pasangan seperti itu, syahwat libidonya juga bisa hilang. Makanya dia merasa nggak perlu nikah lagi karena emang udah stres tingkat tinggi itu gitu, masih berkabung juga, berduka. Nah, setelah dapat informasi itu baru aku paham kenapa Arman seperti itu dan percaya diri untuk memerankan Arman. Tapi kalau misalkan Mas Ren pengen banget sebagai Mas Ren, pengen kayak gue belum pernah deh gitu. Mungkin jadi Thanos kali ya, yang ingin merusak tatanan dunia. Apakah pengen jadi orang-orang yang ada apa namanya kejahatan-kejahatan gitu sih? Mau, tapi buat aku tuh yang lebih susah justru dia melakukan kejahatan, tapi masyarakat atau penonton tuh bisa ngerti kenapa dia melakukan itu. Misalnya dia membunuh seseorang dengan sadis. Dan kenapa dia membunuh orang itu? Karena orang itu membunuh ibunya dengan sadis. Gitu. Jadi cerita drama yang bagus itu tuh seperti itu. Seseorang melakukan kejahatan, tapi kita bisa tetap simpati sama dia. Kita bisa ngerti kenapa dia melakukan itu. Bahkan kita bisa bilang kalau gue jadi dia, gue juga melakukan hal yang sama. Nah, yang cerita-cerita yang keren tuh begitu. Jadi nggak cuma sekedar jahat tanpa ada motivasi yang jelas, hanya ingin menguasai dunia atau apa gitu. Tapi gimana dia berbuat jahat, tapi kita tetap simpati sama dia. Jadi tahun ini kira-kira akan bikin karakter baru? Tunggu saja. Kan ini aktif gitu Mas di film juga. Terus udah aktif juga mengkritik politik nih. Ya. Apa nggak takut nih sepi tawaran? Alhamdulillah sampai sekarang nggak sepi. Justru yang menariknya adalah aku mendapatkan tawaran film dengan peran yang berbeda dari sebelumnya. Karena katanya mereka melihat sisi lain dari aku lewat tulisanku di medsos. Disebut sebagai buzzer. Menurut Mas sendiri gimana tanggapannya? Aku disebut buzzer? Iya, netizen banyak bilang nih disebut buzzer gitu. Aku sih nggak peduli, bodo amat. Mereka mau manggil apa aja. Emang? Iya, Kak.